10134, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Medan, dengan Bapak pengampu yaitu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Mata kuliah yang ditempuh yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik keempat yaitu dengan judul Analisis Sistem, Desain Sistem, dan Implementasi Sistem. Yang pertama, definisi. Data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem. Sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah pembentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur. Dan elemen sistem modern atau data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur, atau yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil tindakan keputusan selanjutnya, baik jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengolah informasi pada suatu organisasi yang mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berupa suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sejarah perkembangan sistem. Sejarah. Pada awalnya suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangannya teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lainnya agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya, yang pertama, kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua, meraih kesempatan atau opportunities. Peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunities atau keunggulan situasi yang tersedia. Yang ketiga, instruksi-instruksi atau direktif. Perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki atau ditingkatkan bahkan diganti keseluruhannya adalah adanya keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu kerja yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapan yang lambat terhadap konsumen, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasi yang tinggi, dan file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance atau kinerja.
peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga waktu menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu atau response time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Information atau informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Yang kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi atau peningkatan terhadap efisiensi operasi, servis atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Satu set aktivitas, metode praktik terbaik siap dikirimkan dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan atau memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dapat dilakukan apabila sistem yang lama yang sudah tidak bisa diimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan. Sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain: yang pertama, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan satu masalah. Yang ketiga, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali juga disebut sebagai System Development Lifecycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya adalah 1. Rapid Application Development atau RAD. 2. Prototyping. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau Greening System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utamanya, yaitu initiation, analisis, desain, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatan atau deliverable. SDLC mencakup kebutuhan, validasi, pelatihan, kepemilikan atau user ownership, sebuah informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau direncanakan, serta murah dan perawatan pengembangan lebih lanjut. Initiation.
Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesepakatan yang dipresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen narasumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis. Sistem analisis ialah dominan masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditunjukkan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka, pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalisasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi atau artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengkonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengujian. Prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembangan sistem. Maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara klasik, mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya, mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi, mengidentifikasi solusi-solusi dan memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik, merancang dan mengimplementasikan solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, membentuk fase dan bentuk dan aktivitas fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah mendefinisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain grafis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalisasi dan pengujian. Yang keempat, dokumentasi. Sepanjang pengembangan, dokumentasi sangat berguna untuk mengembangkan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Bentuk standar untuk mencapai 5. Bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database, EGNI, teknologi perangkat lunak, teknologi antarmuka. Yang keenam, kelola proses dan proyek manajemen adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan dan memperbaiki metodologi yang dipilih dalam organisasi untuk pengembangan sistem.
Manajemen proses peduli pada aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal dalam kerangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. Yang ketujuh, sistem informasi sebagai investasi. Modal pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam investasi modal adalah semua alternatif yang harus diinvestigasi dan investasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dalam menyeimbangkan biaya seumur hidup, pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. 8. Membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan creeping commitment. Dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat, kepraktisan, dan resiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tenggat waktu disesuaikan mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis dan berkontribusi pada rencana enterprise. Yang ke-9, membagi dan menaklukkan dalam sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lain lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagian subsistem yang dapat dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Yang ke-10, mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis perubahan setiap waktu, kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain mengakomodasi persyaratan perubahan dan pertumbuhan. Hal utama pengembangan sistem, yang pertama, Produk adalah yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk hasil. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. 1. Project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang kedua, sistem analisis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasi kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analisis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sehingga ia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analisis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar mempermudah dan memahami kebutuhan user. Yang ketiga, sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. Yang keempat, programmer, yaitu orang yang bertugas untuk
mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Yang kelima, Software Quality Assurance, yaitu SQE, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, terima kasih. Ini hasil penjelasan topik 4 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan nantikan topik-topik berikutnya di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa lagi.